dipersembahkan oleh Terima kasih para sahabat dahsyat masih bergabung di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Kita akan lanjut mendengarkan ilmu-ilmu yang diberikan oleh Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz dilanjut pertanyaan tadi, silakan. Ya, mau tes lagi ingatan tak lagu lagi tuh. Untuk aku walau mimpi, itu curahan hati bagi anak yang telah ditinggal oleh ayahnya. Saya sedih sekali juga itu. Kenapa ibu dulu? Kenapa dulu ibu? Saya waktu kecil mamaku pergi lagi Ustaz. Pergi kemana pasar raya? Tidak Ustaz, dia pergi dengan laki-laki lain. Lalu ibu sama siapa? Saya dari kecil bapak yang mengatur saya. Bapakku kasihan yang mengurusi saya ketika mandi. Bapakku yang kasih pakaian waktu saya mau pergi sekolah. Bapakku yang sediakan sarapan. Bapakku kemudian yang mencari nafkah. Semua sebagai ibu, dia juga sebagai bapak. Sedih sekali saya Ustaz. Kalau ku ingat rasanya mau ku pecahkan kepalanya itu ibuku. Nah Ustaz, setelah saya besar begini dan saya sudah mapan, alhamdulillah rumah saya baik, mobil saya baik, bapak saya alhamdulillah sudah kuhajikan, tapi saya masih dendam sama ibuku Ustaz. Bolehkah saya berbuat baik kepada ibuku? Jawabannya wajib. Wajib. Dosanya ibu yang melahirkan karena melantarkan anaknya bukan urusan anak, itu urusan ibu kepada Allah. Urusan kita sebagai anak adalah berbuat baik sama ibu. Ridallah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Tapi dia tidak besarkan saya Ustaz. Betul, dia tidak besarkan kita, tapi ibu dari mana? Kandungan. Berapa lama? 9 bulan. Begitu kita lahir, ada bagian ibu yang keluar menemani kita. Apa ibu? Ari-ari dengan tari pusar. Tali pusarnya itu ibu kita dibawa keluar dengan ari-arinya. Itu tali pusar ibu, itu adalah jaringan antara anak dengan ibunya. Kabel penghubung antara batin anak dengan ibunya. Ari-ari namanya. Ya toh ibu? Tali pusar digunting. Dan itu yang darah di dagingnya ibu bapak, itu darah dari ibu kita. Maka jangan heran ibu biasanya lebih tahu anaknya sakit daripada dari bapaknya. Biasa itu kan tengah malam bangun kasih mamanya, malah saya anakku ya. Sembarang juga kau mimpi tuh. Ndak, sakit ini. Ndak bisa kak tidur. Sakit ini anakku. Pasti ada masalah. Telepon nggak anakku? Telepon nggak? Sekali ditelepon betul. Mak sakit kak ini. Kenapa? Karena ada itu tadi tali penghubung. Hebatnya itu ibu saya. Dia tahu semua makanan kesukaan anaknya. Oh kalau inilah dase. Namaku, wah di kota jitu namaku Dasat. Di medsos jitu namaku Dasat Latif. Kalau di kampungku mamaku panggil kak, oh lah dase. Dan itu ibu, Masya Allah, tidak pernah pintar di depannya. Selalu nanggap anak-anak. Padahal tingginya sekolahku. Nah bilang apa? Agatomu sengiko. Padahal sudah tinggi sekolahku itu. Itulah ibu kasihan. Selalu merasa anaknya ini sebagai anak kecil yang perlu dibimbing dan diasuh. Itulah ibu. Maka sangat sedikit perempuan yang mau menelantarkan anaknya. Sangat sedikit. Kalaupun ada perempuan cacat anaknya, yang cacat itu dia paling sayang. Itulah ibu. Jarang sekali itu ibu yang lebih disayang anaknya yang kaya daripada yang miskin.
Justru yang miskin dan susah hidupnya, itu anaknya paling nggak sayang. Itulah ibu. Itu ibu. Begitu memang ibu. Ada sebagian, ya memang ada sebagian. Nah, bagaimana kalau ada bapak atau ibu yang tadi kasusnya kan ibunya yang pergi, jatuh cintai lagi. Gara-gara apa? Gara-gara WhatsApp salah kirim. Ya toh? Ibu kira laki-laki saja selingkuh? Hah? Sama ibu. Sama banyaknya laki-laki dan perempuan selingkuh. Kenapa? Karena tidak mungkin itu laki-laki selingkuh sama laki-laki. Ya toh ibu? Berarti sama banyaknya. Dan banyak juga ibu-ibu selingkuh, dia tinggalkan suaminya karena suaminya tiba-tiba jadi bangkrut. Ada yang begitu? Ada. Nah, kasus seperti tadi, gimana kalau akhirnya ibunya pergi, dia telantarkan, bapaknya kasihan yang ngurus dari kecil sampai dia kerja dan mapan, bapaknya yang ngurus. Tiba-tiba begitu orang tuanya sudah mulai tua, ibunya datang minta maaf ke anaknya. Tetap wajib berbuat baik kepada ibunya. Datang anak muda mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ibuku minta ini sesuatu, tapi dia tidak pernah mengurus saya dari kecil." Apa kata Nabi? "Jiwa ragamu serta hartamu semua milik orang tuamu." Maka kalau ibu mau baik, baiklah sama ibu dan bapak. Bagaimana kalau sudah meninggal? Sayangi anaknya. Kalau ibu ditinggal suami, anak yang diurus dengan baik. Kalau dia sudah meninggal suami atau dia pergi kawin lagi, tidak usah cemas. Bilang saja dalam hati, "Ya, kau pergi silahkan." Sambil menyanyi, "Ku lepas di kau pahlawan." Nah, sudah, baru urus anak. Mudah-mudahan anaknya nanti ibu yang diurus dengan baik. Dia yang bisa hajikan orang tuanya. Dia yang belikan mobil orang tuanya. Dia yang nanti akan mengurus ketika dia sudah tua. Ya, jadi jangan pernah putus asa kalau suami pergi. Karena ibu masih punya harapan, didik anaknya, mudah-mudahan anak nantilah yang membahagiakan di usia senja ibu. Amin. Amin. Mudah-mudahan ada manfaat. Jadi jangan pernah meremehkan tugas dan kewajiban seorang suami. Kalau ada suami yang kerjanya tidak sesuai harapan, tetaplah bersabar. Mudah-mudahan kesabaran itu Allah menjadikan ladang amal buat ibu. Mudah-mudahan kesabaran dalam penderitaan menghadapi suami yang tidak sesuai harapan, kesabaran ibu itulah menjadi penggugur dosa dan kesalahan. Jangan sampai suami yang sedikit gajinya tidak sesuai dengan penghasilan dan harapan kita, lalu ibu-ibu memakinya. Boleh marah, boleh kecewa, tapi jangan memaki-maki. Kalau pada akhirnya tidak senang lagi dengan suami, bukan dengan cerita aibnya sama tetangga. Ada juga itu istri suka cerita kejelekan suaminya. Apalagi di medsos dia post, suami malas, dia tulis begitu. Ya, taunya marah saja. Baru dia tulis lagi update status, "Andai ku tahu begini saya tidak mau menikah sama kamu." Apalagi tidak mau, nah sudah 2 anakmu. Maka jangan cerita kejelekan suami kepada orang lain. Sudah tidak sesuai harapan, Allah kasih pintu jalan keluar yang baik. Apa? Berpisahlah secara baik-baik. Daripada bertahan sambil menghina, sambil rumah tangga kita tidak bisa lagi dipertahankan, tapi kita malu, akhirnya bertahan dalam penderitaan, bertahan dalam saling memaki, bertahan tiap hari bertengkar, lalu pertengkaran itu membuat ibu semakin banyak dosa. Maka Allah kasih jalan keluar. Silahkan kalian pisah secara baik-baik. Mudah-mudahan suami jadi ladang amal buat istri. Mudah-mudahan bapak menjadi amal kebaikan buat anak-anaknya. Dan insya Allah anak-anak inilah yang akan membahagiakan ibu dan bapaknya.
Masya Allah, terima kasih Ustaz atas ilmu yang sudah diberikan pada hari ini. Semoga sahabat Dasat yang menonton dimanapun Anda berada, seorang laki-laki, seorang ayah nantinya bisa menjadi ayah yang terbaik untuk keluarganya. Amin. Terima kasih buat ibu-ibu semua yang sudah hadir. Jangan lupa besok kita ketemu lagi. Kita akan sahur bareng Ustadz Dasat Latif. Di mana? Di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.